Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia dari kelas 10 Perbandingan 1. Saya akan menerangkan kembali materi PKN tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD tahun 1945. Makna UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. 4 hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua adalah pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang ketiga mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Yang keempat mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Pertama, UUD 1945 berlaku dari 18 Agustus sampai 27 Desember 1945. Yang kedua, Konstitusi RI Serikat 1949 yang berlaku tanggal 17 Agustus 1956 sampai 15 Juli 1999. Yang ketiga, UUD 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 1999. Yang terakhir, UUD NRI tahun 1945 hasil perubahan 1999 sampai sekarang. Penetapan UUD NRI 1945 hasil perubahan. Yang pertama, perubahan pertama 1999 ditetapkan 19 Oktober 1999 pada sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Kedua, perubahan kedua tahun 2000 ditetapkan 18 Agustus 2000 pada sidang tahun MPR 2000 tanggal 17 sampai 18 Agustus 2000. Tiga, perubahan ketiga tahun 2001 ditetapkan tanggal 9 November 2001 pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Yang terakhir, perubahan keempat tahun 2002 ditetapkan 10 Agustus 2002 pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil perubahan UUD NRI tahun 1949. Sebelum perubahan ada pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 peraturan, 4 peralihan, dan 2 aturan tambahan, serta penjelasan. Sesudah perubahan ada pembukaan, pasal-pasal, 27 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal, aturan peralihan, dan pasal aturan tambahan. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia ada kekuasaan legislatif dan lembaga pembuat undang-undang. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang tugasnya mengubah dan menetapkan UUD NRI tahun 1945, melantik presiden atau wakil presiden hasil pemilihan umum, serta memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil dalam masa jabatan. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi legislatif yaitu membentuk UUD, fungsi anggaran yaitu membahas dan membatali persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan UUD tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dengan tugas, DPD merupakan lembaga perwakilan atau utusan daerah. DPD merupakan penyalur aspirasi keagamaan daerah. Anggota DPD dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. Kekuasaan eksekutif lembaga yang menjalan undang-undang. Yang pertama, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan UUD kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintahan, dan lain-lain. Yang C, kekuasaan yudikatif atau lembaga peradilan. Yang pertama, Mahkamah Agung atau MA, mengadili pada lingkas kasasi, mengawasi lembaga peradilan, memeriksa dan memutuskan perkara, memberi nasihat, mempertimbang hukum. Yang keenam ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Tugasnya adalah menjadikan untuk menguji UUD 1945, memutuskan sengketa lembaga negara yang kewarganegaraan diberikan oleh UUD 1945. Yang ketujuh ada Komisi Yudisial atau KY yang mengembangkan sistem pendidikan kualitas hak, merekomendasikan promosi dan motor HAM, melakukan
penelitian untuk perubahan sistem pendidikan, menjaga kebebasan yakni dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.